Kita akan belajar firman Tuhan dengan tema, boleh ditampilkan slide yang sudah disiapkan, Restoring Relationships. Di awal tahun Tuhan ingatkan saya begini, kalau ini gak diberesin, sepanjang tahun ini kamu gak akan maksimal. Restoring relationship atau memperbaiki hubungan. Ini menjadi satu kunci untuk kamu bisa lari dengan luar biasa di tahun 2025. Karena buat Tuhan apapun yang kamu kerjakan, kalau ini gak beres, semuanya gak ada artinya saudara. Restoring relationship, saya percaya, gak ada yang kebetulan hari ini, Markus 11 ayat 25-26 kita akan belajar. Tuhan bilang begini, Yesus sendiri yang bilang dalam Markus 11 ayat 25-26 dengan tema Restoring Relationship. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampuni dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Anything. Bahasanya tuh gini, apa aja hal yang paling kecil yang masih ada di hati kamu tentang seseorang, pasangan kamu kah, mertua kamu kah, teman pelayanan kamu kah, anything in your heart masih ada yang gak enak di hati kamu, bereskan dulu. Supaya juga Bapamu yang di sorga akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan, saudara listen, tidak akan. Jadi apapun yang kamu lakukan tetap salah di hadapan Tuhan. Sehebat apa kamu berdoa dan melayani hari ini, kalau ini gak beres, semuanya gak akan pernah maksimal. Bahkan Yesus bilang dalam Matius 5 ayat 23-26 begini. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu seperti tadi. Thank you Sarah, pujian yang luar biasa. Kita nyanyi, kita mempersembahkan nanti korban apapun untuk Tuhan. Jika kau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat. Kalau tadi Yesus bilang di hatimu, yang ada di hatimu sekarang. Di hati saudaramu tentang engkau. Wow, itu perlu kerendahan hati. Sayanya udah baik-baik aja, tapi ternyata pasangan saya masih sebel sama saya. Atau gembala saya masih sebel sama saya. Saudara itu perlu kerendahan hati untuk ngecek saudara, untuk memeriksa. Dan Yesus bilang kalau kamu mempersembahkan apapun di altar, kamu ingat sesuatu di hati saudaramu tentang engkau, tinggalkan saja persembahanmu itu di depan mezbah dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai, bilang kanan kirimu, segera. Restoring relationship bukan nanti, besok, now. I wanna tell you time doesn't heal. Banyak orang bilang waktu akan menyembuhkan, tapi pilihan kamu yang bisa menyembuhkan. Pilihan kamu gak bisa tunggu orang, tetapi kamu yang harus memutuskan. Segeralah berdamai dengan lawanmu, ini Yesus yang ngomong, selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya dan engkau dilempar ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, kalau sampai Yesus ngomong begitu, this is so serious dan semua omongan Yesus tuh serius. Tapi di sini ada penekanan, I tell you, verily, verily, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari penjara sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Ternyata orang yang masih menyimpan kesalahan orang lain atau masih ada yang gak beres hubungannya dengan orang lain, whoever is that, siapapun itu, di hadapan Tuhan kamu masih punya utang. Tadi kan gak ada yang utang sebenarnya. Bahkan kamu gak akan keluar dari penjara itu. Banyak orang gak menyadari hidupnya sedang dalam penjara. I don't know penjara kamu apa. Penjara penyakit kah? Penjara finansial kah? I don't know. Tapi Tuhan bilang selama itu gak beres kamu tetap di dalam penjara. Tiba-tiba semuanya hening. Bilang kanan kirimu, cepat beresin. Cepat beresin. Jangan hancurkan hidup kamu. Yesus sendiri yang bilang kalau kamu gak beresin kamu akan tetap ada dalam penjara. Banyak orang yang saya temui dalam melayani Tuhan, 90% lebih sakit itu karena menyimpan kesalahan orang lain. Banyak sekali yang ada dalam penjara tidak sadar karena belum membereskan hubungan. Kita bisa bilang begini, enggak kok Bu, aku udah beres kok. Buktinya kalau WA masih
Singkat-singkat, apa kabar? Baik. Kalau ditanya, kamu mau kemana? Gereja. Are you sure udah beres? Halo, Tuhan yang tahu. Kita bisa bilang udah beres, tapi kita yang tahu loh. Ibrani 4 ayat 13 bilang begini, tidak ada suatu makhluk apapun yang tersembunyi di hadapannya. Kita bisa datang ke gereja pakai muka yang manis banget, tapi di dalamnya masih ada sakit hati dan masih menyimpan kesalahan orang lain. Tuhan tidak bisa ditipu. Ibrani bilang begini, tidak satupun makhluk tersembunyi di hadapan Tuhan, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Kita harus memberikan pertanggung jawab sama Tuhan. Dan Roma 2 ayat 16, hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu. Kalau CCTV hanya menghakimi apa yang kelihatan. Tetapi Tuhan menghakimi apa yang ada di dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Kita bisa bilang, aku baik-baik aja kok sama suami aku. Ternyata musuh dalam selimut, benar-benar musuh dalam selimut saudara. Tidur bareng tapi beta mati rasa. Itu Tuhan tahu. Kita bisa bilang enggeh-enggeh sama mertua kita, tapi kita benci sama dia. Tuhan tahu. Tidak ada satu pun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Sama gembala kita atau sama teman-teman pelayanan kita kelihatannya manis-manis, tapi sebenarnya hati kita masih sakit sama dia. Tuhan tahu. Jangan pernah tipu Tuhan. Belum pernah ada yang berhasil tipu Tuhan. Bilang kanan kirimu, belum pernah ada. Jangan sesat. God cannot be mocked. Jangan coba-coba. Pendeta masih bisa kena tipu. Iya toh Pak Ferry. Shalom. Padahal dalam hatinya kesal. Suami kamu bisa ditipu. Tetapi tidak dengan Tuhan. Tuhan tahu semuanya dalam hati manusia. Jadi hari ini kalau kita gak beresin, kita yang rugi. I wanna tell you. Orang yang nyakitin kita baik-baik aja. Tapi kita yang tersakiti gak bisa tidur. Asam lambung naik, kasihan gak? Hari ini kamu harus memilih, time doesn't heal. Kalau katanya waktu menyembuhkan, gak juga. Yakub sama Esau 20 tahun tuh harus ada keputusan dari Yakub, saya mau memperbaiki hubungan. I want to restore relationship. Gak bisa. Saudara mau sungguh sampai kapan? This is the time. Bukan besok, bukan bulan depan, hari ini. Tepuk tangan buat Tuhan. Dan memang yang menyakitkannya adalah orang yang punya tendensi, next slide, untuk menyakiti kita adalah, itu tuh yang pakai baju garis-garis bareng. Tahu gak sih, kalau orang lain yang nyakiti kita gak bilang sakitnya di sini. Sayangnya, orang yang punya tendensi terbaik untuk menyakiti kita, menyebabkan luka adalah orang yang paling dekat sama kita. Jangan kaget, Tuhan bilang besi menajamkan besi. Manusia menajamkan manusia. Jadi kalau saudara mau mencintai, sudah siap untuk disakiti saudara. Haleluya nih Ibu Gembala nih luar biasa. Siap disakiti gak? Siap. Saudara gak usah bilang kalau gitu gue gak mau lagi bergaul sama siapapun. Gak bisa. Karena Tuhan udah bilang manusia memang menajamkan manusia. Tuhan gak pakai monyet untuk najemin kita saudara. Tuhan pakai manusia dan itu orang yang paling dekat sama kamu saudara. Gak usah kaget. Tetapi jadilah orang kalau udah ngerti ini. Ternyata orang yang paling dekat sama saya yang dipakai Tuhan. Yang punya tendensi memang untuk menyakiti saya. So kamu gak perlu lagi jadi kecewa sekalipun dikecewakan. It's a big difference. Dikecewakan dan jadi kecewa itu beda. Yang tadi tersakiti tapi gak perlu merasa disakiti. Dalam mencintai itu ya memang kata lagu love hurts. Semakin kamu mengasihi, kamu harus siap untuk menderita. Karena itu juga yang dilakukan Yesus. Makanya Daud bilang begini, kalau musuhku yang mencela aku masih dapat menanggungnya. Kalau pembenciku yang membesarkan diri terhadap aku masih dapat menyembunyikan diri terhadap dia. Tapi ini engkau, orang yang dekat dengan aku, temanku, teman kulku, teman pelayananku, orang kepercayaanku. Aku percaya banget sama kamu, ternyata kamu jelekin aku di belakang. Kami yang bersama-sama bergaul dengan baik, masuk rumah Allah di tengah keramaian. Daud aja bilang, I cannot believe. Kalau orang lain, saudara, ini kenyataan. Tetapi kamu gak perlu lagi merasa, gak perlu lagi kecewa sekalipun dikecewakan. Karena memang orang yang paling dekat sama kita itu yang punya tendensi terbaik untuk menyakiti kita. Coba lihat dulu kanan kirimu, ya dia itu orangnya.
Jangan kecewa. Jangan kapok. Amin. Jangan kapok. Jangan sampai ada yang bilang, saya gak mau jatuh cinta lagi. Saya gak mau anak sekarang Gen Z. Saya gak mau nikah soalnya cinta itu menyakitkan. Saya mengajari anak-anak saya dari kecil. Cinta itu memang menyakitkan. Tapi cinta itu sangat indah karena cinta adalah Allah itu sendiri. Saudara harus siap. Lalu bagaimana dong kemudian caranya? Matius 18 ayat 21 dan seterusnya itu bicara clear tentang pengampunan. Datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika dia berbuat dosa terhadap aku? 7 kali kah? Kenapa dibilang 7 kali? Karena Yesus pernah ngomong begini, jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau dia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jika dia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari. Waduh, kalau 7 kali sehari keterlaluan sih. Lagu aja bilangnya jangan sampai 3 kali gitu kalau lagu loh. Tapi ini 7 kali. Tapi Yesus tetap bilang apa? Di bagian kuning itu. Kalaupun 7 kali sehari suami kamu ngeselin kamu, istri kamu ngeselin kamu. Kamu tetap harus mengampuni. Amin, cuma Bapak gembala. 7 kali, ingatin kanan kirimu. Kalau sampai 7 kali pun sehari. Kenapa dibahas 7 kali? Karena Yesus hari itu pernah bilang, kalau sampai 7 kali pun dalam sehari, kamu harus tetap mengampuni. Lalu Petrus nanya, apakah harus 7 kali? Tapi Yesus bilang begini, bukan 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Apakah ini artinya 490 kali? Di dalam Ibrani, di dalam Alkitab, angka 7 itu angka sempurna. Angka pendamaian, 70 kali 7 tahun, 7 kali 7, 49 tahun Yobel, pendamaian semuanya harus dihapuskan. Maka artinya 7 kali adalah sempurna. Saudara mengampuni tanpa batasan. Sampai jadi sempurna, menjadi habit setiap kali. Itu yang saya lakukan hari ini. Saya udah gak sakit hati, mau disakitin seperti apapun. Hatiku anti. Haleluya, orang mau lempar apapun. Karena apa saudara, nanti kita akan belajar. Matius 18 ayat 23 sampai 25. Sebab hal kerajaan sorga, ini dia, Yesus ajarkan. Berapa banyak mau belajar hari ini untuk memperbaiki hubungan. Seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah dia mulai mengadakan perhitungan, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta, gak main-main. 10.000 talenta itu saya mencatat 60 juta dinar. 1 dinar tuh 1 hari gaji. Jadi 1 talenta itu saya mencatat 6.000 dinar sama dengan gaji 20 tahun. Jadi ada hamba ini diperhadapkan ke raja dan dia berhutang 10.000 talenta, artinya adalah 200.000 tahun gaji. Kita aja hidup kalau Tuhan izinkan berapa tahun? 120 Musa. Sanggup gak kita habisin semua untuk bayar hutang? Enggak ya. Kemudian dikatakan, tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, ya iyalah siapa bisa bayar 200.000 tahun gaji. Dia memerintahkan supaya dia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Semuanya harus dijual, sampai semua anak istri dijual. Karena ini hutangnya sangat besar. Kira-kira ini siapa sih? Raja ini siapa? Kemudian anak hamba ini siapa? Kita next lihat. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh karena belas kasihan. Siapa nih raja ini? Yesus. Siapa nih hamba ini? Ingetin kanan kirimu, lo dan gue. Lo mau bayar pun gak bisa. 200.000 tahun gaji gak bisa kamu bayar hutang kita sama Tuhan. Dosa kita gak pernah bisa terbayar. Gak pernah bisa. Listen, remember that. Ingat itu. Buat saya, kenapa saya mudah untuk mengampuni? Karena Tuhan sudah mengampuni saya. That's the same thing yang Tuhan udah kasih sama saya. Saya ini ngutang 200.000 tahun gaji, saya harus tahu diri. Tapi hamba ini gak tahu diri. Ayat 27, 28, ketika hamba itu keluar, kan udah dibebasin 200.000 tahun gaji. Dia senang banget karena dia udah gak punya utang lagi. Dia bertemu dengan seorang hamba lain yang hanya berhutang 100 dinar. Nah ini keterlaluan, yang ini 200.000 tahun gaji, ini cuma 100 dinar tuh 100 hari gaji. 3 bulan gaji, punya utang, dia menangkap dan mencekek, bayar. Gak tahu diri kan? Coba lihat dulu kanan kirimu yang suka gak tahu diri itu. Tuhan udah ampuni kamu, tapi kenapa kamu mesti hitung-hitungan sama orang lain? Yang diampuni dari kamu itu 200.000 tahun gaji.
Tapi kamu sama suami kamu nuntut terus. Saya gak pernah lupa tanggal 2 bulan 2 2002. Gak pernah enough. Kita adalah orang-orang yang seperti ini. Kita lupa kita udah diampuni. Kita lupa kita udah diampuni. Dia menangkap, mencekik kawannya, bayar hutangmu. Maka sujudlah, sama ya, melakukan hal yang sama. Dan memohon, sabarlah dahulu hutangku akan kulunaskan, minta belas kasihan. Tetapi dia menolak dan menyerahkan kawannya dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Melihat itu kawan-kawan yang lain datang kepada raja, sangat sedih menyampaikan pesan. Next slide, raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata, panggil hamba itu. Dia bilang begini, hai hamba yang jahat yang gak tahu diri. Seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena kau memohonkan kepadaku. Bukankah kau pun harusnya mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Yes. Harusnya kita juga kasihan sama orang seperti Tuhan telah kasihan sama kita. Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan kepada Algojo sampai dia melunaskan hutangnya. Saya mau tanya, bisa beres gak hutangnya? Gak bakal bisa saudara, 200.000 tahun gaji. Maka Bapakku yang di sorga, listen kata Tuhan, akan berbuat demikian juga terhadap kamu. Jika kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Ada dua hal. Yang pertama, bagaimana caranya? Next, kita harus mengampuni karena Tuhan telah terlebih dahulu mengampuni kita. Bilang kanan kirimu, ampuni karena Tuhan telah mengampuni. Yes, orang yang belajar karena Tuhan sudah mengampuni, gak susah untuk mengampuni. Kan tadi udah dibilang, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena kau yang memohonkan. Bukankah harusnya kau mengasihani lawanmu, kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau. Hari ini kita mengampuni karena Tuhan telah mengampuni kita. Saudara yang terkasih, buat saya ini luar biasa banget ya. Maria Magdalena, seorang pelacur kelas atas. Dicatat hari itu ketika orang-orang akan melempari dia dengan batu, seorang pejinah. Yesus bilang begini, aku tidak menghukum kamu. Wow. Aku tidak menghukum kamu. Buat saya itu bahasa yang, adakah yang menghukum kamu melempari batu? Enggak ada. Aku juga tidak menghukum kamu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Sebesar apapun kita, dulu Tuhan sudah ampuni. Makanya ada lagu bilang begini, belum pernah ada kasih di dunia, menerima apa adanya bukan ada apanya. Sanggup menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu Yesus. Hari itu saya ngerti bagaimana Maria bergetar, dia hampir mati. Tapi Yesus bilang, aku gak menghukum kamu. Yang saya tahu manusia menghukum. Mungkin kamu gak sengaja nabrakin mobil kesayangan suami kamu. Kamu pulang ke rumah, rasanya susah untuk suami bilang, gak apa-apa sayang. Mobilnya yang nakal, kamu gak apa-apa, yang penting kamu baik-baik aja. What I know, people condemn. Kamu tuh gak lihat-lihat. Suami yang bohong sama istri. Bisa gak istri ketika tahu ketahuan bohong di HP-nya? Gak apa-apa sayang, aku ampuni kamu. Semua istri gini-gini, gak mungkin. Yang saya tahu, manusia menghukum. Tapi Tuhan gak menghukum. Tuhan bisa hukum kamu dan aku. But he didn't do that. Dia bilang sama Maria, go. Aku gak hukum kamu. Takkan ada lagi. Jangan lupa kamu diampuni, maka ampuni juga orang lain. Kasih seperti ini. Sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru, selain kasih-Mu
Maria pulang, dia gak pernah jadi pelacur lagi. Dia mengiring Yesus sampai hari matinya. Saya mau bilang, penghakiman tidak pernah memenangkan siapapun. Pengampunan yang akan memenangkan orang-orang di luar sana. Kamu pengen lihat istrimu bertobat, suamimu berubah, ampuni. Seperti Tuhan sudah mengampuni. Karena penghakiman gak pernah melakukan apapun yang baik dalam hidup ini. Aku hari ini ada karena aku sadar aku diampuni. Dan kesadaran, siapa yang di sini sadar udah diampuni? Bilang kanan kirimu, tahu diri dong sayang. Tepuk tangan buat Tuhan, tahu diri dong sayang. Kamu udah diampuni dan ampuni yang lain. Tadi Tuhan yang sendiri yang bilang, udah, kamu tuh hamba yang jahat. Tidakkah harusnya kamu melakukan hal yang sama seperti aku telah lakukan sama kamu? Buat saya, gak dihukum itu satu keajaiban. Saya yang dulunya berdosa, saya gak dihukum. Makanya kalau saya lihat orang hari ini jahat sama saya gak perlu hukum dia. Karena saya juga diampuni. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Lakukan hal yang sama, Lukas 6 ayat 37. Bilang begini, jangan menghukum supaya kamu tidak dihukum. Jangan menghakimi. You never know the story. Kamu gak usah bilang, ih kenapa sih rambut pirang begitu, aneh banget. Atasan garis-garis, bawah bunga-bunga, gak usah menghakimi. Kalau suami pakai parfum banyak, genit banget sih, gatel banget, no. Udah. Punya hati yang tulus. Orang yang hatinya tulus selalu ada masa depan. Tuhan bilang jangan menghakimi. Maka kamu pun tidak akan dihakimi. Jangan lupa Yesus datang buat orang berdosa. Yesus bilang pelajari lagi firman ini. Siapa tahu kamu belum ngerti. Aku tidak datang untuk orang sehat. Karena bukan orang sehat yang butuh tabib. Tapi orang berdosa. Aku datang untuk orang berdosa. Jadi hari ini kalau kamu mau memenangkan banyak orang. Ampuni dan restore your relationship. Atau kamu gak bisa lari 2025 ini. Jangan kamu menghukum. Bukan bagian kamu supaya kamu tidak dihukum. Itu bagian Tuhan. Ampunilah, kamu akan diampuni. Kamu gak usah bilang, gak apa-apa bu, saya udah mengampuni. Tapi saya mau kasih dia pelajaran. No. That's not your part. Saya pengen biar suami saya ini kapok. Oh itu bukan bagian kamu. Makanya kita suka dihukum. Karena kita suka hukum orang. Kita dihakimi karena kita hakimi orang. Don't judge the book from its cover. Saya ingat Tamar. Tamar itu suaminya mati 2 kali. Kalau tetangga lihat gimana? Suami pertama mati, suami kedua mati. Dibilang janda apa? Janda sial. Padahal Alkitab bilang siapa yang matikan suaminya? Tuhan. Karena suaminya jahat. Yang punya suami di sebelahnya bilang jangan jahat-jahat. This is so true. Kamu baca Kejadian. Tuhan membunuh suaminya. Karena jahat. Hati-hati sama. Yang kedua dibunuh lagi sama Tuhan. Karena jahat. Tapi orang lihatnya apa? Hati-hati janda sial. Jangan menghakimi. Janda cantik kamu bilang janda gatel. Don't judge. Supaya kamu tidak dihakimi. Kan tadi kita nyanyi, ku mau sepertimu Yesus. Disempurnakan selalu. Love like Jesus love. Dalam segenap jalanku, ku memuliakan namamu. Kita lakukan ini karena ini perintah. Ku renungkan firman-Mu. Kata Tuhan jangan menghakimi. Siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Apa yang diperintahkan lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Lukas 7 ayat 44 sampai 47. Perempuan yang tadi hampir dilempari batu itu kemudian dia melihat Yesus datang ke rumah Simon. Dia datang, saudara masih tahu, masih ingat ceritanya. Membawa minyak wangi yang sangat mahal harganya. Dia mengurapi kaki Yesus dan juga dengan rambutnya. Lalu Yesus bilang begini kepada Simon. Dia berkata kepada Simon, kau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu. Tapi engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya.
Tuhan lagi bilang begini sama Simon. Ada orang berhutang 50 dinar dan 500 dinar. Kira-kira siapa yang akan lebih tahu diri? Yang utangnya lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih banyak. Siapa yang akan lebih mengasihi? I think yang lebih banyak. Lalu Tuhan bilang begini. Kamu gak ngasih aku apa-apa mulai dari aku masuk. Kau gak meminyaki aku, tidak mengurapi aku. Karena mungkin Yesus mau ngomong begini. Kamu tidak merasa berdosa. Kamu tidak merasa berhutang sama Tuhan. Kalau saya Virgi Hutauruk, saya merasa sangat berhutang di dunia ini sama Tuhan. Karena saya sadar dosa saya yang besar itu sangat sudah diampuni. Siapa yang di sini sadar betapa berhutang sama Tuhan? Wow, lalu Tuhan bilang begini sama Simon, engkau tidak mencium aku, tapi sejak aku masuk dia tidak henti-hentinya mencium kakiku. Kau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tapi dia meminyaki aku dengan minyak wangi. Sebab itu dikatakan dosanya yang besar telah diampuni. Ternyata orang yang akan banyak berbuat kasih, yang tahu diri, hanya orang yang merasa diampuni. Jadi orang yang susah kasih pengampunan, I wanna tell you, karena merasa hidupnya tuh nggak punya dosa sama Tuhan. Siapa di sini yang merasa gak punya dosa sama Tuhan? Gak ada yang ngaku. Oh enggak kok, itu kan salahnya dia, bukan salah gue. Orang yang begini selalu merasa gak pernah punya salah sama Tuhan, memang sangat sulit mengampuni. Cuma orang yang merasa berdosa, yang merasa sudah berhutang sama Tuhan akan hidup ini. Seperti tadi, pejinah itu, Maria itu, bagaimana dia ngerasa berdosa, makanya dia memberikan banyak kasih. Karena cuma orang yang berbuat banyak kasih yang juga merasa banyak diampuni dosanya. Artinya Tuhan mau ngomong begini, siapa tahu kamu susah mengampuni karena merasa gak bersalah ya. Coba tanya kanan kirimu, gak ngerasa salah ya. Gak ngerasa ngutang itu loh. Karena orang yang merasa berhutang sama Tuhan sangat mudah mengampuni dan memberikan kasih. Tepuk tangan buat Tuhan. That's the point. Karena merasa ini tadi loh dikatakan oleh WL ini kasih karunia nih. Bisa ada di sini kasih karunia. Jadi orang mau lempar apapun sama saya mudah mengampuni karena saya sudah diampuni lebih banyak. Murah hatilah karena Tuhan sudah murah hati sama kamu. Jadi hari ini saudara yang terkasih, Matius 8 ayat 34-35. Yuk ampuni, hapuskan. Tadi dikatakan hapuskan. Bukankah kau harusnya menghapuskan? Bilang kanan kirimu hapuskan. Hutang besar diperkecil. Hutang kecil hapuskan. Malah kalau sanggup hutang besar hapuskan. Jangan ingat-ingat lagi. Kalau enggak saudara lihat, kamu di penjara terus. Kamu tidak akan keluar dari sana kata Tuhan sampai kamu membayar hutangmu sampai lunas. Listen, ini Tuhan yang ngomong. Yesus sendiri yang bilang, Bapakku di sorga akan berbuat demikian terhadap kamu jika kamu masing-masing tidak mengampuni dengan segenap hatimu. Oh enggak bu, saya udah mengampuni. Tapi kok masih di blok WA-nya? Kalau ketemu ngelengos di jalan, ketemu di mungkin di marketnya Philadelphia, kamu ke kanan dia ke kiri, berarti belum beres. Hari ini kita yang bisa jujur dengan diri sendiri. Dan saya mau kasih tahu Ayub 5 ayat 2. Hati-hati. Orang yang masih sakit hati, menyimpan kesalahan orang, belum membereskan, itu seperti sedang minum racun maut. Tapi kamu berharap orang lain yang mati. Kalau kata orang Batak, kamu minum racun maut tapi kamu bilang begini sama orang, mate maho. Yang mati siapa? Orang atau kau yang mati? Orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Orang bebal dimatikan oleh iri hati. Hati-hati saudara. Sampai kita nanti sudah di titik tertentu. Tadi loh, orang yang ngutang sama kita gak bayar-bayar, di gereja dia bisa angkat tangan. Tapi lu setiap ngeliat dia, kok bisa angkat tangan sih? Lu masih sakit hati. Kasihan gak? Orang yang nyakitin kamu, yang bikin kamu rugi. Hidupnya baik-baik aja, tapi kamu dibunuh oleh rasa sakit hati. I know orang yang bikin itu sama kamu, tapi pilihan kamu. Untuk kamu terluka atau tidak tuh pilihan kamu. Bukan pilihan orang itu. Saya mau bilang, sesungguhnya dalam segala sesuatu yang terjadi, ada Tuhan. Percayalah bahwa gak ada satupun yang terjadi tanpa Tuhan di dalamnya. Waktu kamu ditikung, waktu kamu ditusuk dari belakang, Tuhan sedang bekerja mendatangkan kebaikan. Gak usah khawatir. Waktu dijual Yusuf ke Mesir, Mesir bilang apa? Yusuf bilang apa? Sesungguhnya bukan kamu yang jual aku ke sini, tapi Tuhan yang bawa aku ke sini untuk melakukan perkara yang lebih hebat. Jadi hari ini jangan khawatir, apapun yang terjadi hari ini gak ada yang kebetulan.
semua yang kamu ditipu, kamu dijahatin orang, Tuhan sedang melakukan kebaikan. Enjoy, bilang kanan kirimu, enjoy. Enjoy, itu semua ada dalam kuasanya Tuhan. Lagunya bilang begini, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan seperfect. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Kamu gak pernah tahu jalan-jalannya Tuhan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Jadi gak usah jadi sakit hati saudara, karena kita percaya. Namun satu hal ku percaya, ada rancangan yang indah Tuhan. Ada rancangan yang indah. Tiada terduga jalanmu, tiada terduga kasihmu. Heran dan besar, heran dan besar bagiku arti kehadiranmu selalu nyata, nyata di dalam. Yang percaya sama-sama sekali lagi bilang sama Tuhan, penyerta. Jangan sakit hati lagi, jangan kecewa lagi. Tuhan ada dalam semua kondisi, aman dan Tuhan ada dalam setiap hal yang terjadi sama kamu. Ingin ku selalu bersama, kami yakin Tuhan. Arti kehadiranmu. Tepuk tangan buat Tuhan. Bilang kanan kirimu, enjoy. Enjoy. Jangan sakit hati lagi. Udah, keluar dari penjara itu. Terlalu lama kau ada di sana. Dan yang terakhir, gimana caranya? Yang pertama tadi kita mengampuni karena Tuhan sudah mengampuni. Yang kedua, yang terakhir, kasihi seperti Tuhan telah mengasihi kita. Bilang kanan kirimu, kasihi dengan segenap hati. Karena yang Tuhan suruh gak cuma mengampuni, you have to love. Dikatakan dalam Lukas 6 ayat 27 sampai 33. Tetapi kepada kamu yang mau mendengarkan aku, sorry, ini cuma buat orang yang mau dengerin Tuhan. Kepada kamu yang mau mendengarkan aku berkata, kasihilah. Jadi gak cuma diampuni, dikasihi saudara. Pulang dari sini ajak makan saudara. Haleluya. Gak cuma dilupakan lebaran. Minal aidin wal faizin. Gak cuma dilupakan, tapi saudara bantu dia, tolong dia. That's what Jesus say. Gak cuma mengampuni, kasihilah musuhmu. Berbuat baiklah kepada orang. Haleluya. Kamu kesel mungkin sama pasangan kamu, sama teman pelayanan kamu. Jangan lupa nanti pulang dari sini traktir saudara. Beliin dia sesuatu. Mungkin kasih dia gift. Karena itu yang Tuhan bilang, kasihilah. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat. Kamu tahu dia ngomongin kamu di belakang. Dia tusuk kamu dari belakang. Dia jahatin kamu, bilang sama dia, berkati aku. Gitu saudara. Dan berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Kalau saya terbiasa untuk berdoa begini, Tuhan, kalau ada orang yang jahat sama saya, berkati dia. Lebih dahsyat dari Tuhan berkati saya. Wow, jangan saudara bilang pembalasan ada di tangan Tuhan. Udahlah, pegang hatimu, bilang tulus. Tulus, udah. Orang tulus akan tetap hidup di hadapan Tuhan. Dan jadilah orang sederhana. Buat saya orang sederhana itu orang yang kalau dibilangin Tuhan dengar, lakukan. Yang tadi itu loh, terhubung denganmu. Firman Tuhan, say what to you, lakukan, jangan banyak cengkune. Tuhan bilang kasihi, kasihi. Tuhan bilang ampuni, ampuni. Tuhan bilang berkati, berkati. Lalu dikatakan kalau ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Berikan juga, siapa yang mengambil jubahmu, jangan kayak orang susah. Kasih juga bajumu, amin. Berilah kepada setiap orang yang meminta, ini saya pegang. Kalau ada orang shalom ibu, boleh minta tolong. Kata Tuhan, jangan tolak orang yang minta sama kamu. Dan orang paling bahagia,
Siapa yang di sini pengen lihat anak cucunya memiliki bumi? Bilang kanan kiri, murah hatilah. Tahu gak sih kalau hati yang murah? Hati murah tuh ya dikit-dikit ngeliat tuh murah gitu loh. Kalau mungkin suaminya salah sama dia, minta maaf, dia langsung bilang, iya sayang gak apa-apa. Kalau hati mahal, beliin tas dulu. Nah itu hati mahal. You check yourself, hati kamu mahal atau murah? Hati murah itu tuh memang gampang jatuh hati. Kalau mahal tuh ya biarin, dia udah baikin gue cuekin dulu. Tuh hati mahal. Kata Tuhan, murah hatilah kamu. Seperti Bapamu yang murah hati, dia murah hati buat orang yang tidak tahu berterima kasih. Buat orang jahat dia juga murah hati, murah hatilah kamu. Makanya jangan kaget orang yang murah hati selalu dapat kemurahan Tuhan. Tapi orang yang mahal hati, kasihan deh lo bilang kanan kirimu, kasihan kau sayang. Seumur hidupmu kau jarang alami kemurahan Tuhan. Haleluya, gitu dong saudara. Nah kemudian dikatakan, berilah kepada setiap orang yang minta kepadamu, jangan meminta kembali apa yang sudah diambil dari kamu. Sebagaimana kau kehendaki orang perbuat kepadamu, perbuat juga demikian. Jika kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa jasamu? Sorry, kalau kamu cuma mengasihi, memberi bantuan, memberi pinjaman untuk orang yang juga sayang sama kamu dan dekat sama kamu. Tuhan bilang gak ada jasanya. Bahasa Inggrisnya tuh credits. Kalau saya di BCA itu, kalau ada mutasi rekening, saya paling gak suka warna merah Pak Ferry. Pak Ferry itu kalau merah itu artinya debit. Kalau kredit tuh maksudnya yang masuk. Makanya dibilang upah, ada yang masuk. Kalau cuma saya baik sama adik saya Sarah, gak ada jasanya. Yang Tuhan suruh adalah baik sama orang yang gak baik sama kamu. Kalau kamu baik sama orang yang gak baik sama kamu, memberikan hutang kepada orang yang gak bisa bayar sama kamu, disitulah ada kredit kamu, disitulah ada jasamu, disitulah kau menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Yang baik sama orang jahat sekalipun gitu. Jadi Tuhan tuh minta kita untuk baik dan mengasihi orang yang gak layak dikasihi. Seandainya kau mengerti ini. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Jangan lupa Allah adalah kasih. Hari-hari ini banyak orang Kristen kehilangan kasih mula-mula. Jangan pernah lupa. Apapun yang kamu punya, sekalipun kamu punya pengetahuan, tahu semua, punya iman yang sempurna memindahkan gunung. Kalau kau gak mengasihi, gak ada artinya. Kalau bisa saya gambarkan next. Ada gambar segitiga di situ, boleh next lagi. Itu kekudusan Allah. Itu kuasa Allah. Yang atas itu kasih. I wanna tell you. Tuhan sering ngomong sama saya, sekalipun kamu mau bilang, kamu gak bisa bilang begini. Tuhan, aku hidup kudus gak ada dosa. Tapi kalau sama suamiku itu aku udah gak mau lagi. Gak bisa saudara. Kamu gak bisa bilang kamu hidup kudus jika kamu tidak mengasihi. Karena kasih adalah Allah. Allah adalah kasih. Kalau kamu gak mengasihi, kamu gak kenal Allah. Jangan merasa mengenal Allah kalau tidak mengasihi. Karena tandanya mengenal Allah adalah mengasihi saudara-saudara kita. Jadi hari ini kamu harus hidup dalam kasih. Kembali ke slide sebelumnya. Yesus punya pesan. Wow, lihat ya, Yesus selfie loh. You know what, gini. Kalau kamu baca Yohanes 13, 14, 15, 16. Yesus punya pesan sebelum dia mati di kayu salib. Pesannya apa? Love one another. Siapa yang udah nonton film The Last Supper? Katanya di Amerika juga lagi main. Indonesia kemarin saya udah nonton. Inti dari yang Yesus ajarkan. Ketika dia membasuh kaki murid-muridnya, bahkan Yudas Iskariot yang gak layak dibasuh kakinya akan mengkhianati, dia juga gak skip. Dia gak skip saudara. Dia tetap basuh. Setelah itu Yesus ngomong apa? Listen, aku akan segera pergi. But this one you have to remember. Love one another. Seperti aku sudah mengasihi engkau, seperti Bapa telah mengasihi aku. Inilah pesan yang Bapa sampaikan kepada aku. Saya mau bilang, jika kau tidak saling mengasihi, Tuhan gak ada di antara kamu. Inilah tandanya Tuhan ada di antara kamu. Kalau kamu saling mengasihi, maka kasih Tuhan sempurna atas kamu. Sebelum Yesus pergi, pesannya tuh jelas. Makanya dia, aduh, Yesus itu loh ya, gak lebay loh. Udah mau mati di kayu salib aja masih, yuk selfie yuk, makan yuk. Kalau kita aduh, dikit-dikit karena kita gak mengasihi. Yesus bilang begini, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah dalam kasihku itu. Wow, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal dalam kasihnya. Tuh ini perintah Bapa. Buat saya, kamu harus mengasihi, udahlah. Bukan berapa lama kamu pelayanan.
Apakah kau mengasihi atau tidak? Inilah hukum yang terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu yang sama dengan itu seperti dirimu sendiri. Yesus bilang begini, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi. Tahu gak kenapa Yesus masih sempat selfie begitu ketawa-ketawa loh. Udah mau mati loh, dia masih bilang sama murid-muridnya, ayo sukacita bareng aku. Karena dia mengasihi. Kamu mau tahu extra joss gak bikin kamu sukacita? Kamu tahu apa yang bikin kamu bergairah terus untuk tetap sukacita? Awet muda, bilang kanan kirimu mengasihi. Itu sudah, haleluya. Orang yang mengasihi itu. Tapi kalau nggak, ini kan nggak bisa dibohongin dari sini loh saudara nih. Ini kalau ininya jahat, mukanya juga jelek. Coba lihat dulu kanan kirimu. Karena ibu kering lecek lagi. Udah hari Minggu aja begitu mukanya, apalagi hari biasa. Karena I wanna tell you, gairah untuk melakukan segala sesuatu dengan sukacita tidak dikerjakan oleh apapun, tapi karena mengasihi. Yesus yang bilang, aku katakan semuanya ini supaya sukacitaku ada padamu dan sukacitamu penuh. Sehingga kamu jadi orang stabil. Stabil bilang kanan kirimu, konsisten dalam segala apapun. Udah mau mati aja masih, mau foto gak sama saya? Gitu loh. Keren gak? Ada orang gak kenapa-napa aja mukanya jelek kali. Padahal dia punya suami baik, istri baik. Gak bisa bahagia, kenapa? Karena di sininya loh, gak mau mengasihi. Karena kalau gak mengasihi, ada yang di sini tuh ada yang salah. Tapi kalau kamu mengasihi, sukacita Tuhan akan penuh di dalam kamu. Dan sukacitamu jadi penuh kemana aja, dalam masa apapun, dalam waktu kapanpun, tempat yang paling gak enak sekalipun, kamu akan tetap bisa sukacita. Itu kalau orang mengasihi. Bahkan kalau kamu baca sampai ke bawah ayatnya Tuhan bilang begini. Maka apapun yang kamu minta akan diberikan kepadamu. Mana lebih cepat untuk dapat sesuatu? Doa 40 hari 40 malam atau mengasihi? Tuhan janji mengasihi. Siapa yang di sini punya banyak kerinduan, angkat tangan. Bilang kanan kirimu mengasihi aja. Mengasihi aja. Tepuk tangan buat Tuhan. Oh haleluya. Oh, seperti Yesus itu loh, aduh keren banget. Dan pada akhirnya saya tutup dengan ini, 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih itu maksudnya adalah a perfect love. Kasih tanpa syarat, bukan kasih yang kalau lo baik gue baik. Kalau lo gak baik gue gak baik, enggak. Tapi kasih agape yang tanpa syarat seperti Tuhan telah mengasihi kita. Tidak akan ada lagi ketakutan karena kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Kenapa orang sanggup jalan ke depan dan gak takut? Karena dia mengasihi 100%. Mama saya dulu ngajarin saya kalau mencintai 70% aja. 30% kamu harus melindungi dirimu sendiri, Inang. Pantas mama saya gak bahagia dalam pernikahan. Karena yang paling bahagia mengasihi 100%. Tanpa syarat. Dulu 23 tahun lalu sebelum saya menikah dengan Franz, saya nyanyi dalam hati, saya gak ngomong sama dia. From this moment, as long as I live only for your happiness and for your love. I give my last breath from this moment on. Saya bilang sama suami saya dalam hati, sayang, mulai hari ini saya cuma hidup untuk membahagiakan seorang Franz Samoser. 23 tahun yang lalu. Saya gak bilang kalau lo baik, oh gue lebih baik. Tapi kalau lo bikin gara-gara, oh gue lebih bikin gara-gara. Karena cinta adalah keputusan. Siapa yang mengasihi dengan tanpa syarat, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Saya gak pernah takut. Gak takut kehilangan apapun karena sudah mengasihi 100%. Kalau kamu baca terus ayatnya, Yesus bilang begini, kalau kamu sudah lakukan ini, gak ada lagi yang bisa menghakimi kamu. Dan kamu bisa datang sama Tuhan dengan hati yang luar biasa, tanpa ketakutan. Bahkan dalam waktu penghakiman nanti, kamu gak perlu takut apa-apa. Karena kamu sudah mengasihi. Jadi orang yang sudah mengasihi itu, kalau penghakiman aja dia bisa begini loh. Matanya ke atas, gak kayak, gue takut, enggak. Karena dia sudah lakukan apa yang Tuhan suruh. Inilah perintahku, kasihilah seorang akan yang lain. Saya memutuskan 23 tahun yang lalu. Dan untuk kebahagiaan Franz saya akan kasih bahkan sampai nafas terakhir saya gitu. Coba lihat dulu pasanganmu di sebelahmu. Boro-boro. Gak bisa. When you love perfectly seperti kasih Tuhan, gak ada lagi ketakutan. Disitulah kamu gak lagi merasa
insecure, overthinking, kamu akan tertawa akan masa depan. Kenapa orang bisa sukacita dan gak takut akan apapun juga? Karena di sininya udah mengasihi. Jadi hari ini bereskan hubungan. Ampuni, kasihi, jangan takut, kasih yang sempurna. Melenyapkan segala ketakutan. Selamat mengasihi, Tuhan Yesus berkati. Yuk kita bangkit berdiri.